Baik, selamat berjumpa kembali dengan Bambang dari Get Training Channel. Kali ini yang ingin kita sampaikan adalah berkaitan dengan apa makna perspektif, ya, dan bagaimana kita bisa mengembangkan cara pandang kita atau perspektif kita agar supaya clear, agar supaya jelas. Karena perspektif ini mudah ataupun bisa dipengaruhi oleh berbagai hal sehingga cara pandang kita bisa menjadi bias. Nah, mari kita lihat yang pertama. Jadi perspektif itu apa? Perspektif itu adalah the art of representing three-dimensional object on a two-dimensional surface so as to give the right impression of their height, weight, depth, and position in relation to each other. Jadi, seni bagaimana merepresentasikan tiga dimensi, objek tiga dimensi dalam dua dimensi, sehingga memberikan impresi benar mengenai ketinggian, mengenai lebar, mengenai kedalaman, ataupun posisinya ya, yang relatif satu dengan yang lainnya. Tetapi ini soal pengertian teknis ya. Kalau secara psikologis itu yang namanya perspektif itu adalah sikap tertentu terhadap apa? Atau cara kita memperhatikan sesuatu, cara melihat sesuatu. Jadi titik view, cara pandang kita. Itu secara psikologis itu gitu. Sinonimnya adalah outlook, view, ataupun viewpoint, atau point of view, atau standpoint. Itu perspektif. Dan ternyata dalam interpersonal relationship, itu perspektif itu memegang peranan penting. Ya. Kenapa? Karena yang bisa mempengaruhi perilaku orang itu bukan kebenaran, tapi malah perspektifnya mengenai sesuatu. Yang boleh jadi adalah tidak benar, syukur-syukur benar. Ya. Di halaman berikutnya aspek dari perspektif itu apa? Ya, menurut Leonardo da Vinci ada 3 aspek dalam perspektif. Yang pertama itu adalah apa yang harus dilakukan mengenai ukuran dari satu objek itu bisa berkurang sesuai dengan distance-nya, linear. Jadi kalau kita lihat objeknya besar kalau dalam jarak dekat, tapi begitu jauh itu makin lama makin kecil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara tertentu atau manners in which color change the farther away they are from the eye, atmospheric. Jadi colors itu berubah, ya, serentak semakin jauh dari mata kita. Itu perspektif. Ya. Makanya warna itu kan kalau lewat lewat prisma itu bisa keluar muncul berbagai warna. Kalau mata biasa tidak bisa lihat. Itu yang dimaksud dengan berubahnya warna. Yang ketiga itu didefinisikan bagaimana objek itu bisa semakin jauh, ya, semakin kurang bentuknya, nggak kelihatan bentuknya. Ya. Nah, itu menurut Leonardo da Vinci. Di halaman berikut adalah the right perspektif membuat impossible menjadi possible. Dari segi pandang tertentu kita, ya,
membuat hal-hal yang nampaknya itu adalah tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ya. Karena perspektifnya kita ini bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Loh, sebetulnya kan batasan kita itu dalam berpikir itu kan dibatasi oleh bias-bias, oleh pengalaman-pengalaman dan sebagainya. Nah, makanya kenapa perspektif itu penting, sehingga kita harus punya perspektif yang clear, yang bersih, yang tidak bias, sehingga lebih bisa melihat kenyataan ini sebagaimana adanya. Jadi tidak dipengaruhi oleh latar belakang, oleh pengalaman dan sebagainya. Di halaman berikutnya adalah good and bad are just different perspective. Jadi baik dan jelek itu hanya perbedaan perspektif. Kenyataannya adalah tidak ada. The truth is nothing. Di halaman berikut adalah halaman terakhir. Jadi bagaimana supaya perspektif kita atau ciri titik pandang kita ini lebih bersih, lebih positif. Ada 11 hal. Yang pertama itu adalah berhenti berpikir dalam terminologi seharusnya. Nah, contoh dalam sehari-hari, seharusnya hidup kita itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Seharusnya saya ini kaya, tapi ternyata kere. Nah, ini namanya seharusnya. Jadi hidup itu bukan seharusnya. Ya. Yang kedua, pertimbangkan perspektifnya orang lain. Jadi pertimbangkan dari sudut pandangnya orang lain, sehingga kita bisa lebih jelas melihat kenyataannya. Yang ketiga adalah selalu melihat sisi positifnya. Nah, karena kalau sisi negatifnya itu yang kelihatan gelap. Kalau sisi positifnya yang kelihatan itu lebih jelas, lebih membangun, lebih nyaman, lebih enak. Yang keempat, pikirkan dalam gambaran besar. Jadi kadang-kadang kita harus menaikkan helikopter view-nya kita. Nah, sehingga kita bisa melihat keseluruhannya lebih jelas. Yang kelima, tunjukkan rasa syukur, gratitude. Jadi apa yang sudah kita capai itu harus kita syukuri. Apa yang ada sekarang ini memang blessing yang Gusti Allah. Yang keenam, jangan lupa sering-sering tersenyum. Biarin kalau dikatain orang gila tersenyum sendiri juga enggak apa-apa. Tapi sering tersenyum ini karena apa ya? Ini otot mulut kita ini ribuan yang terangkat. Ini banyak-banyak tersenyum. Senyum itu giginya kelihatan ya. Yang ketujuh adalah suka berolahraga. Tidak perlu berat, tapi berkeringat sehingga fit. Ya. Yang kedelapan, senang membantu, karena membantu ini membuat apa ya, energi positif yang berbalik kepada kita itu lebih besar lagi positifnya. Jadi sudah kita memberi positif, kita dapat lagi feedback yang lebih besar lagi positifnya. Jadi menyenangkan. Nah, membantu itu menyenangkan. Yang kesembilan adalah beristirahat sejenak. Ya, jadi jangan terlalu konsentrasinya jangan terlalu mempeng, jangan terlalu tegang. Yang ke-10, tuliskan pikiran-pikiran negatif sehingga bisa dibuang itu sedikit demi sedikit atau dikurangi. Yang ke-11 adalah katakan pikiran positif kepada diri sendiri. Misalnya aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Aku yakin ini tembus, aku yakin ini tembus. Sama dengan kalau kita sehari-hari itu juga gitu. Atau saya mau bangun jam 6, saya bangun jam 6, saya bangun jam 6, saya bangun jam 6. Atau saya bangun jam 4, itu walaupun kita tidurnya jam 2, jam 4 bangun beneran. Itu kekuatan main itu. Nah, jadi katakan pikiran positif kepada diri kita sendiri sehingga perilaku menjadi positif. Itu saya kira ada hal-hal yang bisa kita sampaikan atau uraikan dalam waktu yang singkat yang berkaitan dengan apa itu perspektif dan bagaimana supaya perspektifnya kita lebih positif. Mudah-mudahan berguna dan terima kasih.